bahwa siapa yang tidak berpuasa dengan sengaja atau berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, wala gairin ruhsatin atau wala gairin uzrin atau wala gairin i'latin, tanpa keringanan yang diperbolehkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh agama. Demikian juga wala maradin, dia juga posisi tidak sakit, sengaja berbuka, sengaja tidak berpuasa. Maka kata Rasulullah, andai kata dia ingin berpuasa 1 tahun lamanya untuk mengganti 1 hari, maka itu tidak sama. Jadi saya sampaikan ini hadis, jangan sampai kita salah paham. Seperti beberapa malam yang lalu tentang bau mulut orang yang berpuasa. Begini juga itu. Jangan sampai kita salah memahami, sehingga dengan dengar ini hadis, akhirnya kita tidak mengganti puasa yang sengaja kita batalkan di bulan Ramadan, atau memang kita terang-terangan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Artinya menurut para ulama, termasuk Ibnu Hajar, maksud hadis ini bukan meninggalkan qada, bukan meninggalkan ketentuan dalam syariat bahwa tidak mengganti puasa karena walaupun 1 tahun tidak ada gunanya. Tetapi maksud hadis ini, keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan 1 hari saja itu tidak sama dengan kita berpuasa walaupun kita berpuasa dahri kullihi 1 tahun terus menerus, tidak putus-putus selama 1 tahun kita berpuasa. Itu tidak sama dengan berpuasa 1 hari di bulan suci Ramadan. Kenapa tidak sama? Karena keberkahannya tidak bisa didapatkan. Keberkahan di bulan Ramadan hanya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kalau sudah di luar bulan Ramadan, keberkahan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Makanya sahabat setelah selesai Ramadan, 6 bulan selesai Ramadan, sudah berdoa kembali kepada Allah supaya Allahumma salli ila Ramadan, supaya disampaikan di bulan Ramadan kembali. Kenapa? Karena keberkahannya luar biasa. Jadi artinya tidak ada gunanya puasa mengganti, tidak bisa. Maka kata ulama hukum, orang yang tobat menyesal karena sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka tobatnya itu, tobat nasuhanya itu harus mengganti jumlah puasa yang berapa hari dia tinggalkan. Tidak ada tawar-menawar. Bahkan ulama 4 mazhab sepakat jumhur bahwa meninggalkan puasa dengan sengaja dosa besar. Dosa besar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa di penjelasannya di kitab Al-Kubra, Imam Ahmad mengatakan dosa seorang penzina, dosa seorang minum khamar, minuman-minuman keras yang memabukkan, termasuk narkotika dan sebagainya, itu dosanya besar. Dosanya besar. Tetapi kata Imam Ahmad, dosa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja jauh lebih besar lagi dibandingkan zina dan minum khamar. Kita usulilah tadi. Apalagi saudara-saudara kita di bulan Ramadan sudah bangga rohan siang-siang dengan api nerakanya. Tidak malu dengan dirinya, tidak takut dengan Allah. Ya tidak usah kita bilang di pasar. Memang tempatnya, karena pasar itu sarangnya setan ya. Wajar, sehingga kalau masuk pasar, Nabi perintahkan kita berlindung daripada setan. Minimal, a'udzubika min hamazatis syayatin. Karena memang banyak godaan-godaan di pasar, tempatnya maksiat.
Tetapi kadang saudara-saudara kita dengan rasa tidak bangga, tidak ada rasa takut. Padahal sepakat ulama hukum meninggalkan puasa sama dengan meninggalkan salat 5 waktu, sama dengan merusak syahadat, sama dengan hukumnya tidak melaksanakan haji bagi yang mampu, karena dia adalah rukun daripada Islam. Jadi dosanya sama, tidak main-main. Jadi satu hadis lagi yang panjang saya ringkas. Ini hadis sahih juga dari Imam An-Nasai. Jadi kurang lebih begini maknanya. Sebelum kita salat tarawih, satu ketika Abu Umamah bercerita bahwa Nabi ini tertidur, kemudian sempat bermimpi. Jadi biasa Nabi ini terima proses wahyu atau risalah, kadang langsung datang Jibril langsung dalam bentuk asli, kadang dihafalkan di kepalanya Nabi, kadang juga lewat mimpi. Jadi yang jelas malaikat yang datang, 2 orang datang kepada Nabi, kemudian mengajak Nabi jalan-jalan. Jadi ringkas cerita, dibawa Nabi di gunung yang menanjak tinggi, sampai di puncaknya luar biasa tingginya naik, gelapnya luar biasa, sehingga pas hampir puncaknya terdengar suara yang sangat keras, sehingga Nabi bertanya, apa itu? Maka ini lagi-lagi malaikat ini yang bersama Nabi katakan itu suara penghuni neraka. Berjalan terus sampai mentok, tiba-tiba Nabi kaget. Nabi kaget sudah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sehingga Nabi tanya, Maha, siapa mereka? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa mereka itu? Yang Nabi nampak beberapa laki-laki dan perempuan digantung, kakinya diikat, kepalanya di bawah. Seperti mana kalau kita menguliti kambing, kira-kira begitu modelnya. Seperti kita menguliti kambing, jadi kaki di atas, kepala di bawah. Banyak sekali manusia bergantungan seperti itu. Kemudian mulai dari tenggorokannya, rahangnya, mulutnya semua pecah. Kalau bahasa kita apa? Robek. Kira-kira begitu. Hancur. Tenggorokan, rahang, mulut semua hancur. Sampai darah meleleh keluar dari mulutnya. Nabi sangat ngeri lihat ini pemandangan. Maka ditanya siapa mereka? Maka kata Nabi, ini kata malaikat yang berdampingan dengan Nabi, itulah umatmu yang mana ketika di dunia mereka meninggalkan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Semoga kita terbuka. Jadi tidak main-main. Menggorokan, rahang semua Nabi, mengeluarkan darah, dan itu tidak akan pernah berhenti. Begitu terus. Belum lagi dosa-dosa lain. Itu masih satu dosa, meninggalkan puasa Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ambil perhatian betul ini dengan Ramadan. Ini sudah malam berapa? 14, 13.